Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ahmad Makarim. Video ini adalah lanjutan dari video ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai investasi saham untuk pemula. Nah, kenapa sih kita sebagai pemula itu perlu untuk berinvestasi? Yang pertama yaitu untuk menghindari yang namanya inflasi. Kemudian yang kedua tentunya kita ingin memperoleh keuntungan atau profitable dari uang yang kita taruh di saham tersebut. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai 4 saham blue chip yang aman untuk pemula. Video ini merupakan referensi bagi teman-teman pemula yang ingin menginvestasikan uangnya di saham yang bagus secara fundamentalnya gitu teman-teman. Dan tentunya ketika kita berinvestasi di 4 saham blue chip tersebut, kita harus investasi untuk jangka panjang supaya apa? Kita mendapatkan profit yang signifikan. Nah, mengapa sih ke 4 saham blue chip ini bagus? Ya, sebelumnya saya ingin sebutkan bahwa 4 saham blue chip tersebut yaitu yang pertama Bank BRI, yang kedua BBCA, yang ketiga Bank BNI, yang keempat adalah Bank Mandiri. Nah, mengapa sih keempat saham tersebut itu bagus untuk pemula? Yang pertama yaitu karena jejak historinya itu bagus ya teman-teman, mengenai harga dari tahun ke tahun itu cenderung bagus. Kalau misalkan teman-teman lihat di data ini, bisa dilihat bahwasanya harga saham dari awal rilisnya saham tersebut ketika IPO itu kan segini ya teman-teman. Nah, kemudian lambat laun naik sampai menyentuh all time new high tertingginya gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman juga lihat di chartnya yang ini tadi, itu kan di bulan Maret kemarin kan yang tahun 2020 kan terjadi krisis ya teman-teman ya. Nah, terjadinya krisis itu kan sahamnya BBR ini tadinya kan segini ya teman-teman, kemudian kan turun jadi segini. Nah, kemudian lambat laun itu sahamnya naik pulih, kemudian menyentuh all time new high-nya lagi teman-teman. Mengapa bisa seperti itu? Karena juga fundamentalnya saham tersebut itu sangat bagus teman-teman. Sahamnya bagus, jadi ketika misalkan ada krisis atau apapun memang sahamnya anjlok, tapi itu akan pulih seperti semula atau bahkan menyentuh tempat tertingginya lagi. Investor itu ketika krisis uangnya di save, tapi kemudian setelahnya itu dia pasti akan menginvestasikan kembali di saham-saham yang cara fundamentalnya bagus. Itulah mengapa sahamnya bisa kembali ke harga normal gitu teman-teman. Nah, di video kali ini juga saya ingin mempertegas bahwasanya ketika kita berinvestasi gunakanlah uang dingin teman-teman. Supaya apa? Supaya psikologinya kita itu tidak terganggu ketika misalkan harga sahamnya turun. Nah, kalau misalkan teman-teman itu menginvestasikan di saham itu memakai uang dapur, tentu itu akan sangat beresiko teman-teman, karena kita tidak tahu kapan harga sahamnya akan mulai kembali ke harga semula. Tapi ketika kita memakai uang dingin, kita cenderung tidak, psikisnya tidak panas gitu teman-teman, jadi akan lebih slow. Wah, ya udah turun lah, apa kita jual, kan itu uang dingin kan gitu. Nah, di kasus sebelumnya juga kan seharusnya ketika teman-teman berinvestasi itu akan lebih baiknya jika pakai uang dingin. Itu ya juga sepertinya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman hanya mampunya misalkan 100.000, ya udah 100.000 untuk diinvestasikan. Kalau misalkan teman-teman mampunya
1 juta ya 1 juta. Jangan misalkan teman-teman nih punya uang sekitar 50 juta langsung di all in begitu saja, tapi ketika kita ingin makan saja tidak ada, itu otomatis kita harus menjual saham. Nah, kalau kita menjualnya di saat sahamnya lagi naik ya so this oke gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman menjualnya ketika sahamnya sedang jatuh, nah itu teman-teman yang repot. Jadi saran saya itu menggunakan uang dingin ya teman-teman. Mungkin itu saya cukupkan sekian untuk video kali ini. The next time di video selanjutnya kita akan membahas lagi mengenai hal-hal seputar investasi ya. Klik like dan subscribe itu akan sangat membantu bagi saya untuk menyebarkan mengenai investasi seputar investasi tersebut ya. Terima kasih teman-teman.